Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di channelnya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang benar juga sih ya sebetulnya pertanyaannya. Terkadang memang ada seperti ini. Kenapa dok kalau misalkan kucing jantan itu sudah disteril atau dikastrasi atau dikebiri, masih ada yang suka spraying? Artinya spraying ini yang pipis di pojokan dan juga masih birahi kalau melihat betina dan ingin mengawini. Apa demikian? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus videonya dan kita lihat yang mau lewat dulu. Ya teman-teman, sebelum menjelaskan, saya jelaskan dulu sebetulnya. Kenapa sih kucing bisa birahi? Dari mana kucing itu bisa birahi? Ya, jawabannya gini teman-teman. Kalau misalkan kita merunut dari apa yang diambil atau diangkat ketika kastrasi atau steril pada kucing jantan itu adalah testis. Nah, testis adalah tempat produksi selain sperma yang nanti akan dikeluarkan ketika kawin dan juga merupakan produksi hormon testosteron secara keseluruhan. Maka dari itu, kenapa testisnya itu diambil? Karena itu adalah pusat dari sperma dan juga pembuatan hormon testosteron. Apa hormon testosteron itu sendiri? Hormon testosteron itu sendiri adalah merupakan hormon yang bisa menimbulkan rasa birahi pada kucing jantan. Rasa birahi pada kucing jantan, dia merasa menjadi raja dan dia bisa melakukan spraying. Itu adalah dorongan dari hormon testosteron sendiri. Nah, apa fungsi spraying? Fungsi spraying sendiri adalah untuk menandai tempat di mana dia merasa menjadi penguasa di tempat itu. Nah, kenapa dia bisa menjadi birahi? Itu adalah dorongan untuk dia mengeluarkan sperma yang sudah menumpuk. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa setelah steril, kenapa setelah dikebiri itu tetap ada teman-teman? Nah, jadi begini. Hormon testosteron itu sendiri setelah dibuat, dia akan berputar di seluruh tubuh kucing. Oke, dan dia akan menuju otak. Dan setelah mencapai otak, dia akan menggetak otak atau memerintahkan otak untuk mengeluarkan perilakunya seperti spraying dan juga kelakuan ingin kawin. Dan setelah dia kawin dan melakukan spraying yang menjadi rutinitas dia, itu akan terekam di dalam memori teman-teman. Nah, maka dari itu kebiasaan spraying dan mengawini betina itu tidak akan bisa hilang sekaligus ketika kucing itu telah memasuki fase bisa kawin. Apalagi kalau sudah pernah kawin, itu nggak akan bisa hilang sekaligus. Oke, nah jadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Dan itu perlu waktu. Selain menghilangkan seluruh hormon testosteron yang ada di dalam tubuh dan itu memerlukan waktu, nggak bisa instan. Oke, sekarang pusatnya kita ambil, yaitu testis. Tapi kan hormonnya masih ada mengalir di dalam darah. Jadi itu belum habis dalam seketika dan itu perlu waktu. Itu yang pertama. Jadi perlu waktu ya, nggak bisa sekaligus. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun baru bisa hilang. Lalu yang kedua, di kucing jantan yang sudah pernah kawin dan biasa spraying, itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka dan itu terekam dalam otak. Oke, walaupun misalkan hormon testosteron sudah tidak ada, itu akan menjadi kebiasaan. Bisa hilang dok? Bisa, tapi butuh waktu. Oke, 2 pertanyaan sudah dijawab. Itu sebabnya kenapa kucing jantan kalau misalkan itu sudah dikastrasi masih bisa birahi atau spraying. Lalu bagaimana tipsnya untuk mempercepat? Biasanya untuk dia menjadi spraying dan juga mengawini betina itu ada triggernya. Yang pertama spraying. Spraying itu biasanya dilakukan di pojok-pojok. Kalau misalkan dia setelah kastrasi dia dikeluarkan dari kandang dan kucing jantannya lebih dari 1, itu akan tetap spraying. Karena bau kucing jantan lain itu masih tercium. Maka dari itu, kandangkan kucing jantan itu terlebih dahulu. Minimalnya 2 minggu. Oke, minimal 2 minggu. Jangan mencium bau aroma kucing jantan lain. Yang kedua, triggernya adalah betina. Jadi, jauhkan dari betina, terutama betina yang sedang birahi. Oke, jauhkan dari betina yang sedang birahi agar simpuls otaknya itu tidak tertrigger atau tidak terpicu untuk mengawini betina. Nah, kenapa harus diasingkan?
Upaya ini diperuntukkan agar si kucing jantan ini lupa akan semua itu, akan lupa kebiasaannya. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan untuk menghilangkan spraying dan juga mengawini betina walaupun dia sudah dikastasi. Sebetulnya walaupun tidak menghamili ya, walaupun dia sudah dikastasi nih, pada kucing betina itu walaupun dia kawin, berbanyak kucing, banyak kucing betina yang belum di steril juga, akhirnya dia mengawini satu-satu kucing betinanya, itu nggak akan jadi, nggak akan hamil kucing betinanya. Tetapi memang kebiasaannya itu sudah terekam, makanya akan terus berulang. Oke, maka dari itu tolong asingkan dulu kucingnya 1-2 minggu, hilangkan suara-suara berisik kucing betina, lalu jauhkan dari kucing jantan. Itu saja penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share jika video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.